Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu kembali di dalam mempelajari seluruh kitab dalam Alkitab, dan kita memasuki kitab yang ke-16 dalam perjanjian lama, yaitu kitab Ester. Selamat mengikuti kitab Ester. Penulis kitab Ester tidak menyebutkan siapa penulisnya. Tradisi menyatakan penulisnya mungkin Mordechai, salah satu tokoh utama dalam kitab Ester. Nabi Ezra atau Nabi Nehemia, seorang nabi yang akrab dengan kebudayaan Persia. Tanggal penulisan kitab Ester kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 460 sampai 350 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab Ester berfokus menggambarkan Allah yang selalu melengkapi kebutuhan terutama yang berkaitan dengan umat pilihannya Israel. Kitab Ester mencatat penetapan hari raya Purim sebagai peringatan atas keselamatan bangsa Israel yang dianugerahkan Allah melalui Ester. Orang Yahudi yang sampai hari ini masih membaca kitab Ester di hari raya Purim. Ayat kunci Ester pasal 2 ayat 15. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordechai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun kau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang-orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester 6 ayat 13. Jikalau Mordechai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh, adakah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan benar-benar jatuh di depannya. Esra 7 ayat yang ketiga. Ya Raja, jikalau hambamu mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Rangkuman kitab Ester dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 18. Ester menggantikan Ratu Wasti. Pasal 2 ayat sampai dengan pasal 7, Mordechai mengalahkan Hanam. Pasal 8 sampai pasal 10, Israel selamat dari upaya pemberantasan Haman. Ester rela mempertaruhkan nyawanya di saat ia menyadari apa yang sedang dipertaruhkan keselamatan bangsanya Israel. Ia melakukan manuver yang dapat mengakibatkan kematiannya dan menantang orang kepercayaan suaminya Haman. Ester terbukti sebagai orang yang berhikmat dan bijaksana, sementara perilakunya tetap rendah hati dan bersikap hormat kepada posisi suaminya, sang raja. Mirip dengan kisah Yusuf dalam Kejadian 41 ayat 31 sampai dengan 37. Kedua cerita ini melibatkan raja asing yang menguasai nasib orang Yahudi. Keduanya merupakan kisah kepahlawanan tokoh-tokoh Yahudi yang menyelamatkan kaum dan bangsanya sendiri. Campur tangan Allah sangat jelas dalam kisah ini. Di dalam situasi yang terburuk sekalipun, semua hal tetap berada di bawah kedaulatan Allah yang Maha Kuasa, yang menginginkan kebaikan bagi umatnya. Akar masalah dalam kisah ini terkait dengan perselisihan antara orang Yahudi dan orang Amalek yang dimulai di kitab Keluaran. Tujuan Haman merupakan upaya terakhir dalam perjanjian lama untuk menghapuskan bangsa Yahudi. Rencana jahatnya berakhir pada kematian dirinya, sementara musuhnya Mordechai justru yang mengambil alih jabatannya. Bangsa Israel pun berhasil diselamatkan dari rencana jahat Haman. Pesta merupakan tema yang diulang beberapa kali dalam kitab ini. Ada 10 pesta, dan kebanyakan peristiwa dalam kitab ini direncanakan, dibahas, dan didiskusikan dalam pesta-pesta tersebut. Walaupun nama Allah tidak pernah disinggung dalam kitab ini, sangat jelas bahwa orang Yahudi di Susan meminta campur tangannya ketika mereka berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Ester 4 ayat 16. Meskipun hukum yang ditetapkan untuk membinasakan orang Yahudi dibuat menurut hukum orang Media dan Persia, sehingga tidak dapat diubahkan, ada satu jalan yang tersedia supaya doa mereka terkabulkan. Ester mempertaruhkan nyawanya 2 kali dengan cara menghadap raja tanpa undangan.
Ester pasal 4 dan juga Ester pasal 8. Ia tidak puas dengan kebinasaan Haman. Ia ingin menyelamatkan bangsanya. Penetapan hari raya Purim dipelihara supaya semua orang dapat mengingatnya. Umat pilihan Allah tanpa menyebut namanya secara langsung terlepas dari ancaman pembinasaan melalui kebijaksanaan dan sikap rendah hati Ester. Bayangan. Di dalam kitab Ester kita diberi gambaran di belakang layar mengenai perang yang berlangsung antara iblis dan Allah, khususnya mengenai Mesias yang dijanjikannya. Kedatangan Kristus untuk menyelamatkan kaum manusia dirancang datang melalui bangsa Israel. Sama halnya Haman yang ingin membinasakan orang Yahudi, demikian juga setan memposisikan dirinya melawan Kristus dan umat Allah. Seperti Haman yang dikalahkan di atas tiang gantungan yang tadinya dibuat oleh Mordehai, Kristus pun memakai senjata yang dipakai musuhnya untuk membinasakan dirinya. Salib yang digunakan iblis untuk membinasakan Mesias menjadi cara yang digunakan Kristus untuk menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan dalam kemenangannya atas mereka. Kolose pasal 2 14-15. Sebagaimana Haman digantung pada tiang yang didirikan untuk menggantung Mordehai, demikian juga iblis diremukkan melalui salib yang ia gunakan untuk menghancurkan Kristus. Praktek. Kitab Ester menggambarkan pilihan yang harus kita ambil dalam menilai segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Antara melihat segala sesuatu sebagai karya Allah atau hanya memandangnya sebagai kebetulan saja. Allah adalah penguasa alam semesta yang berdaulat. Kita ini yakin bahwa rancangannya tidak akan digagalkan oleh manusia sejahat apapun. Walaupun namanya tidak disebut sama sekali dalam kitab ini. Pemeliharaan atas umatnya, atas individu maupun bangsa terlihat dengan jelas. Sebagai contoh, kita tidak dapat mengabaikan andil Sang Maha Kuasa yang mempengaruhi Raja Ahasiweros hingga kesulitan tidur setiap malamnya. Melalui contoh dialog Mordehai dan Ester, bahasa kasih yang sering digunakannya dalam berkomunikasi dengan roh, kita terlihat sepanjang kitab ini. Ester terbukti mempunyai roh yang saleh dan bersedia untuk diajari. Dua sifat ini menunjukkan ketaatan dan kekuatan yang besar pada kepribadiannya. Kerendahan hati Ester sangat berbeda dibandingkan gadis usianya, sehingga akhirnya ia terpilih sebagai ratu. Demikian, sahabat cinta Alkitab, kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Selamat bertemu dalam kitab-kitab berikut. Shalom.